Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah ini ya, saya coba kali ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, kita patut bersyukur bahwa karena anugerah Tuhan menolong kita, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu berkepanjangan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Ibadah adalah sebuah undangan yang Tuhan sendiri berikan kepada kita jemaatnya, untuk kita datang dan bersekutu dengan Dia. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepadanya dan yakinilah bahwa ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Hanya Dia yang layak untuk menerima penghormatan kita. Dia satu-satunya Allah yang layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Hormat diberi. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Mazmur 113 ayat yang pertama sampai yang keempat. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Seluruh alam semesta menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan yang berkuasa itu mengatasi segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Layak disembah dan dipuji. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah segala yang berdatang dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari kesempatan yang indah ini kita datang kepada Tuhan.
Kita mengakui segala dosa kita, segala pelanggaran kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Allah. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami meminta ampunan-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini sering kali kami tidak menyadari kemahakuasaan-Mu. Kalau sering kali kami mengabaikan kebesaran-Mu. Bahkan kalau sering kali kami bermain-main akan kekudusan-Mu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami meminta Engkau menyucikan kami, menguduskan kami dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan atas setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah untuk setiap kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Saya mengajak untuk jemaat sekalian kita membacakan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 30 sampai yang ke-32. Mari kita membacakannya bersama-sama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan bersama-sama dengan seluruh umat di seluruh dunia dan sepanjang masa, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa kita masih boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepada-Nya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas semua karunia dan kasih-Mu yang sudah Kau berikan pada kami, khususnya pada hari ini Tuhan, ketika kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu, dan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah tengah-tengah kami, tuntun dan sertai ya Tuhan, juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kau yang berkenan mengurapi dan memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Bukakan hati kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya,
Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang, mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Memasuki bulan Agustus ini kita tahu kita akan segera memperingati tentang kemerdekaan bangsa negara kita, dan kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Di bawahnya itu dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita punya Pancasila yang kemudian kita sebutkan dari persilaan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini saya berpendapat, saya berpikir bahwa kata Esa ini tidak asing bagi kita, bukan? Kata ini berasal dari kata Sanskerta, kalau kita tahu ya, berarti satu atau hanya satu. Nah, ini ternyata punya, saya tidak tahu ya, apakah ini punya hubungan saudara begitu ya, tapi pengertiannya kurang lebih mirip-mirip dengan yang dipahami oleh dalam bahasa Ibrani, yang dikasih kata Echad, atau dalam bahasa Arab itu Ahad. Nah, dikatakan untuk menggambarkan Allah yang Esa, Allah yang satu dan hanya Allah itu yang satu. Namun, di balik keberagaman pemahaman kata Echad atau satu ini, ternyata ada sebuah dimensi yang lain yang perlu kita pahami, yaitu keberagaman di dalam sebuah kesatuan. Mungkin untuk kita bisa lebih melihat lebih jelas, misalnya begini, kita sebut saja keluarga. Terdiri dari siapa? Dibentuk dari suami dan istri. Mereka dipersatukan, dua pribadi yang berbeda dipersatukan menjadi sebuah keluarga. Pertanyaannya, apakah kemudian suami dan istri menjadi sama orangnya? Tidak, maksudnya tetap sama dengan sebelumnya, iya, pribadi yang berbeda-beda menjadi satu, iya. Tetapi mereka di dalam satu kesatuan yang baru. Nanti ada anak, nah ada pribadi yang lain lagi. Ini hanya contoh supaya kita bisa melihat. Jadi dipersatukan atau satu, tapi bukan berarti semua ada di dalam kesatuan itu kemudian sama persis semua. Tidak. Nah, pemahaman ini yang kita pegang dulu di awal ini. Nah, sekarang kita coba melihat dari teks yang tadi kita baca. Saya melihat cukup unik ketika Yesus memberikan jawab dari sebuah pertanyaan yang sebenarnya ingin menjebak dia. Nah, di situ dikatakan sama orang ahli Taurat ini ya, hukum manakah yang paling utama? Yang ditanya, hukum Taurat. Tapi coba kita perhatikan jawaban Yesus. Hukum manakah yang terutama dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Dia sebenarnya sedang mengutip Ulangan pasal ke-6, ayat yang ke-4. Nah, tapi menariknya kenapa ketika dia bicara ditanya hukum Taurat, dia jawabnya tentang keesaan Allah. Yang tadi tunggal tapi jamak. Kok bisa? Kenapa? Nah, di sini kita coba melihat, dan belum kemudian dihubungkan dengan cara kasih. Habis ngomong Esa, kemudian ngomong kasihlah Tuhan Allah. Dan itu juga dikutip dalam Ulangan pasal ke-6 itu. Cukup unik bagi saya. Nah, kalau kita bertanya-tanya, kira-kira apa sih ya kaitannya antara kasih dan keesaan Allah ini? Kita tahu dalam firman Tuhan, khusus dalam 1 Yohanes 4, banyak disebutkan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Kembali pertanyaannya, kenapa? Kita coba lihat ya. Kita mengenal dari firman Tuhan bahwa keesaan Allah, yang kita sebut dengan Tritunggal itu terdiri dari 3 pribadi Allah di dalam satu kesatuan Allah ini.
Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini yang kita kenal. Nah, kita juga tahu bahwa Allah Bapa punya pribadi sendiri, Anak punya pribadi sendiri, Roh Kudus punya pribadi sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat dinamika yang ada di dalam diri Allah, dan kemudian hubungan dalam dinamika diri Allah ini dengan ciptaannya di luar dirinya. Kita akan coba lihat ya. Kita sekarang coba lihat hubungan Allah, dinamika Allah di dalam dirinya dengan yang ada di luarnya. Jadi dengan ciptaannya ini. Tadi saya katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, dicatat dengan jelas bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih berasal dari Allah. Nah, kasih yang ada dalam diri Allah ini, kita melihat bahwa ini kenapa disebutkan demikian, bahwa ini berasal dari Allah dan adalah bisa mewakili Allah, karena ini adalah satu elemen yang sangat-sangat mendominasi di dalam relasi antar tiga pribadi Allah ini. Ini satu hal yang bukan lagi rahasia. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa ini terjadi di dalam relasi yang indah, yang luar biasa. Sebenarnya sangat sempurna, sangat indah, tidak perlu yang lain. Di antara tiga itu sudah begitu luar biasanya. Namun, kasih Allah itu tidak berhenti hanya sampai dirinya. Dia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Tapi dia ingin berbagi kasih yang begitu melimpah, begitu indahnya itu dengan sesuatu yang lain. Maka Allah menciptakan dunia ini. Dan khususnya, Dia menciptakan manusia. Kita ini diciptakan oleh Allah, bahkan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah, demikian luar biasa. Kita bersyukur. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat bahwa kita sebenarnya juga diberikan salah satu sifat Allah ini, yaitu kasih itu. Inilah makanya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya kasih. Namun, kita juga melihat sayangnya, apa yang sudah diciptakan begitu indah, begitu luar biasa, ternyata rusak semua karena masalah dosa. Kelihatannya sepele, tapi sangat-sangat menghancurkan dan mematikan. Lalu, bagaimana dengan kasih Allah itu? Ternyata kita bersyukur, kasih Allah yang begitu meluap, begitu luar biasa ini tidak berhenti ketika itu semua rusak. Hubungan menjadi rusak antara Allah dan jadi manusia juga rusak. Lalu bagaimana ini? Kasih Allah tidak berhenti dan Dia tetap mengasihi manusia yang sudah berontak kepadanya. Kita bersyukur bahwa Allah masih mengasihi kita. Tetapi di sini Allah tidak tinggal diam. Ini harus diselesaikan. Dan Dia sudah punya rencana. Dia sudah merencanakan bagaimana semuanya harus diatasi dan bagaimana ini terjadi. Kita semua sudah mengenal itu dari firman Tuhan. Kasih yang begitu besar ini dalam tiga pribadi ini dinyatakan. Nah, salah satu pribadinya adalah Kristus, yang tadi pribadi kedua Allah. Dialah yang mengajukan diri. Saya bayangkan itu ya, dramanya di situ ya. Dia melihat kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus, dan dia juga mengasihi. Dialah yang turun menjadi sama dengan manusia. Ke dalam dunia ciptaan yang terbatas, dia menjadi rela, menjadi terbatas. Kita melihat dalam Filipi pasal yang kedua. Bagaimana itu dituliskan oleh Paulus dengan begitu singkat, begitu padatnya. Tapi di situ kita melihat bagaimana sebenarnya Allah begitu mengasihi. Keluar dari dalam dirinya dan Dia menjalankan itu sendiri. Di sini kita belajar, Allah tidak pernah, masing-masing pribadi ini maksudnya ya, tidak pernah hanya melihat dirinya sendiri. Dia selalu melihat kepada yang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di poin yang kedua. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa kasih ini yang begitu besar ini terus dipancarkan, dikeluarkan, diberikan kepada siapa? Orang atau pihak yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Siapa itu? Kita. Karena apa? Kita sudah menjadi musuhnya, berontak melawan Dia. Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Di tengah segala ini, segala situasi ini, Dia telah datang menjadi sama dengan kita, mengerti kondisi kita, dan Dia mewakili kita untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Dia menyerahkan hidupnya
memberikan nyawanya bagi kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Inilah kasih Allah yang begitu luar biasa. Tujuannya apa sih semua dari semua ini? Dia ingin punya relasi dengan kita begitu dekat. Dia ingin bahwa kita boleh menikmati kasih-Nya. Kita boleh menyembah Dia, melayani Dia, mengasihi Dia. Bukan satu arah loh ya. Kita sebenarnya bisa mengasihi Dia karena apa? Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau kita melihat sekarang dalam masa-masa pandemi ini, saya melihat banyak sekali situasi. Kalau saya perhatikan pasien yang ada sekarang ya, yang dan keluarganya. Dulu mungkin kita memandang, wah jauh dari kita, masih jauh. Tapi ternyata sekarang, wah semakin dekat, bahkan tidak sedikit di antara kita, anggota keluarga kita, kerabat kita, kenalan-kenalan kita, teman dekat kita, loh ada yang kena, ada yang terpapar, bahkan, mohon maaf, ada yang sampai meninggal dunia. Dari sini kemudian kita boleh berpikir, waduh heboh ini, gimana ini, kalau nanti ini, nanti itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika terjadi, saya amati di dalam beberapa situasi, ada yang ya santai aja, tenang aja, enggak apa-apa, isoman sendiri bisa kok, santai aja bisa, pokok jangan panik, bisa. Ada yang begitu, tapi ada yang langsung heboh, bingung, waduh gimana, wah panik sampai yang sakit mungkin enggak panik, tapi keluarganya jadi panik sehingga dia sendiri jadi bingung, ini apa sebenarnya. Maksud saya adalah begini, ketika semua itu terjadi, menimpa kita misalnya, apa kira-kira reaksi kita? Dan kenapa seperti itu? Saya ingin hanya bertanya, di mana sebenarnya kita menempatkan Tuhan pada kasus seperti itu? Apakah kita bisa percaya penuh kepada Dia bahwa Dia mengasihi kita dan Dia menjaga kita? Atau kita sebenarnya lagi bingung, aku enggak anggap Tuhan loh ya. Aku lagi bingung cari bantuan di tempat yang lain dulu. Kita seolah-olah tidak pernah punya relasi dengan Tuhan. Betul begitu? Kalau kita lihat dalam teks kita tadi dalam Markus pasal 12. Seorang ahli Taurat ini ketika dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, sebenarnya dia sendiri tidak tahu hukum mana yang paling utama. Karena apa? Dia tidak menduga jawabannya akan begitu. Padahal sudah ditulis. Kenapa demikian? Dia salah fokus. Dia hanya melihat banyak detail-detail yang banyak dari hukum Taurat diperadali sekian ratus pasal begitu. Bingung metelin sing mana, ini sing mana yang paling utama ditimbang-timbang. Sampai lupa sebenarnya. Yang dikasih hukumnya ini tujuannya dibalik itu apa? Dia tidak bisa lagi melihat itu. Nah di sini kita seringkali juga terjebak. Kita dikatakan ketika diberikan hukum Allah itu, disimpulkan dekat sekali dengan kasih. Dengan begitu luar biasanya oleh Yesus, yaitu dengan kasih. Kita kehilangan fokus. Sehingga kita mencari jawaban atau mungkin pemuasan itu di tempat yang lain. Dan bukan Tuhan. Ini satu kesalahan yang cukup fatal. Padahal kalau kita tadi melihat bahwa Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Supaya relasi kita dengan Dia bisa kembali baik. Kembali utuh. Kita bisa datang kepadanya. Kita bisa mohon kepadanya. Kita bisa menyembah Dia. Kita bisa melayani Dia dan kita bisa menikmati bagaimana Tuhan menjawab semua kebutuhan kita itu dalam relasi yang indah. Tapi itu seolah-olah menjadi hilang. Kita mungkin hanya berpikir seolah itu hanya satu aspek saja. Tapi yang aspek yang lain dalam kehidupan kita tidak tersentuh oleh Tuhan. Padahal tidak demikian. Ketika Yesus kemudian menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu." Dan Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Apakah itu berlebihan ketika Dia mengatakan hal itu? Sebenarnya tidak. Bukankah itu yang justru seharusnya dan sepantasnya yang harus kita berikan kepada Tuhan, bukan? Itu yang cocok. Kita ini sudah dibeli lunas, dibayar lunas, tidak ada hutang sama sekali. Sehingga makanya Paulus mengatakan seluruh hidup kita hendaknya berfokus terutama betul-betul diberikan total untuk Tuhan. Jadi bukan ada yang lain. Nah ini hati-hati ya, jebakan manusia selalu sama. Dosa itu ketika kita sudah tidak lagi menganggap Tuhan, kita tidak lagi pernah melihat adanya pribadi Allah yang begitu mengasihi kita, itu seolah ditutup.
Sehingga kita hanya melihat ada yang lain. Kita mencoba mencari yang lain. Padahal bukan itu seharusnya. Dan ini pergumulan manusia yang terus terjadi. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak bisa punya dua tuan. Memang seringkali kemudian dikatakan seringkali dikatakan mamon. Tapi ada juga istilah yang lain yang dipakai oleh Tuhan. Intinya sebenarnya adalah apapun itu di luar Tuhan, apapun itu yang di luar Tuhan, kalau kita menyembah dan melayani Dia, berarti itu adalah berhala kita. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita karena keluar dari dirinya seperti itu, dan kita sekarang punya kesempatan, punya relasi dengan Dia, memiliki relasi yang indah dengan Dia. Pertanyaan saya adalah, siapa sebenarnya pemimpin dalam kehidupan kita? Siapa yang memerintah hidup kita? Apakah Dia betul-betul Dia, Allah, yang memimpin kita, menyertai kita, yang kita andalkan dalam hidup kita? Atau ada yang lain? Pertanyakan hal ini baik-baik, Bapak Ibu. Poin yang pertama ini saya tekankan, kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita itu, jangan kita anggap remeh. Itu poin yang sangat penting yang menentukan hidup mati kita khususnya di masa yang akan datang. Dan juga poin ini menentukan kita bagaimana kita hidup saat ini untuk Tuhan. Bagaimana kita akan melayani Dia. Dan ini berkaitan dengan poin yang kedua ketika kita melihat, tadi kita akan melihat kasih Allah di dalam dirinya yang begitu luar biasa. Kasih Allah dalam diri yang luar biasa ini, Dia salurkan, Dia berikan juga kepada ciptaannya. Tapi kita sekarang kembali ke dalam diri Allah, di dalam dirinya. Ada 3 tadi ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan unsur yang sangat kita kenal, yang sangat menonjol, yang kita ketahui dari firman Tuhan adalah kasih di dalam diri mereka. Yang satu mengasihi begitu intimnya dengan pribadi yang lain, sampai dikatakan apa? Seolah-olah dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, pribadi satu ini. Tapi yang selalu memikirkan pribadi yang lain, yang 2 ini. Bagaimana aku bisa menyenangkan mereka, bagaimana aku bisa melayani mereka. Jadi masing-masing berpikir seperti itu. 2 keluar terus ya, 1 keluar, 2 keluar. Jadi semua itu saling, wow, tercipta satu hubungan yang begitu besar. Mungkin kita tanya, ayat yang mana yang nyatat kayak begitu ya? Di mana kita tahu bahwa Allah itu saling mengasihi pribadi-pribadi itu? Logikanya sebenarnya seperti ini. Firman Tuhan sebenarnya banyak mengajarkan kita hal seperti itu, bukan? Kita diminta untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani, dan sebagainya. Kau tahu? Karena itu bergambar dari apa? Pribadi Allah. Atau kalau saya ungkapkan dengan istilah saya sendiri begini. Kita saat ini sedang dipersiapkan untuk apa? Berjumpa dengan Allah, bukan? Ketika kita sekarang, seperti poin yang pertama tadi, kita sudah ditebus oleh Allah, kita sekarang menjadi anak-anaknya, kita sedang dibentuk serupa dengan Dia. Berarti kita belajar bagaimana Allah dalam pribadi-pribadi itu saling berinteraksi. Nah, ini kita belajar saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani, dan sebagainya itu. Itulah makanya kita bisa tahu, oh gambarnya sebenarnya dimulai dari Allah sendiri. Nah, ketika kembali dalam masa pandemi ini, saya melihat bagaimana sih sebenarnya tipe atau karakter orang yang sesungguhnya. Selain tadi ketika dia mengalami keluarganya dan sebagainya, tapi ketika itu terjadi, kalau kita melihat pada diri masing-masing orang itu, kira-kira apa yang dia pikirkan? Ada orang yang bereaksi sangat-sangat, mohon maaf saya katakan bahasanya, egois begitu ya. Dia hanya mikirkan diri sendiri, nanti aku lihat gini ya opo, aku lihat gini ya opo, aku lihat gini ya opo. Tapi dia tidak menyadari akibat dari perbuatannya dia terhadap orang lain. Dia tidak pernah perhatikan itu. Contoh, kita tahu sekarang ini ya, di tengah pandemi yang semakin ganas begini, pemerintah tidak habis-habisnya, tidak berhenti-berhentinya, tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, jaga prokes. Salah satunya apa? Pakai masker. Pakai masker yang benar maksudnya. Jangan pakai masker ditaruh di sini, tidak tahu di mana. Pakai masker yang benar, itu satu. Kedua, jaga jarak. Kurangi mobilitas, jauhi kerumunan, cuci tangan. Semua dilakukan dan. Dan itu diminta siapa? Semua. Bukan cuma 1-2 orang yang lain bisa ngelanggar sakar pendak. Karena apa? 1 kena,
yang lain akan berpotensi sangat besar kena juga. Jadi saling mempengaruhi. Inilah yang dikatakan itu. Makanya jagalah dirimu. Ini contoh Bapak Ibu. Tapi di sini sangat praktis dan kita alami saat ini, bukan? Kita tidak bisa hanya melihat diri kita sendiri, toh pokoknya aku aman, pokoknya aku sehat. Saat ini iya. Tapi kalau kita tidak jaga kesehatan, kita bisa menjadi pembawa penyakit bagi yang lain dan itu akan kembali kepada kita. Mempengaruhi kehidupan kita. Bukan cuma kesehatan. Kita tahu itu. Ketika sekarang PPKM dijalankan begitu ketat, orang-orang teriak-teriak ini dan itu. Waduh, aku enggak mau PPKM. Wah, itu batalkan saja. Banyak orang hanya melihat satu sisi, hanya dirinya sendiri. Aku sekarang susah. Apakah Anda cuma kita doang yang susah? Semua susah. Tapi semua harus bekerja sama mengatasi ini. Tidak bisa hanya 1-2 orang saja. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kembali kalau kita melihat kasih dalam diri Allah itu. Dia tidak pernah memikirkan hanya dirinya sendiri. Tadi kisah yang saya gambarkan sebuah drama kecil itu ya, tanda kutip drama kecil. Bagaimana Yesus kemudian mengajukan diri, dia wis yang turun menjadi manusia. Karena apa? Dia melihat karya Allah, kasih Allah dalam diri Bapa, kasih Allah dalam diri Roh Kudus. Dia melihat dia juga mengasihi manusia dan dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia mau mengorbankan dirinya. Di sinilah kita belajar. Untuk kita tidak hanya mementingkan diri kita, tapi kita melihat bagaimana orang lain, kebaikan mereka seperti apa. Ini juga saling berpengaruh. Jadi kalau kita simpulkan, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita itu bukan cuma satu pribadi loh yang berkarya, bukan. Tapi semuanya terjadi, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya terlibat di dalamnya. Mereka saling menunjang, mereka saling mendukung. Allah Bapa sudah berapa kali menyatakan diri di hadapan para murid, di hadapan orang-orang, bahwa inilah anakku yang kukasihi. Dan kita tahu bahwa Yesus di dalam dunia ketika itu selalu memelihara hubungan relasi yang begitu dekat dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, selalu memelihara komunikasi itu. Di sini kita melihat, ini bukan karya satu pribadi. Nah, kita sedang ditopang, kita sedang diajar, kita sedang dididik oleh Tuhan. Ada kesempatan pandemi ini. Lihatlah ini bukan sebagai bencana. Tapi coba kita melihat sisi positifnya. Ketika Tuhan izinkan ini terjadi, ayo kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Kalau aku sehat, puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sakit, yang terpapar, yang terkena dampak ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Bagaimana dengan mereka? Apa yang kita bisa lakukan? Coba kita lakukan. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal besar, tidak apa-apa. Jangan pikir kita harus punya uang banyak untuk bisa menolong mereka. Tidak. Salah satu yang paling penting yang saya perhatikan adalah apa? Coba kita berbagi perhatian. Kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa calling mereka. Telepon, WA, atau SMS, atau surat saya rasa enggak ya. Tapi kita bisa mengontak mereka, kita bisa tahu, oh ada saudaraku ini sakit. Enggak usah jadikan heboh begitu ya. Tapi kita dekat, oh kita dengar, ayo kita hubungi mereka, kita doakan secara pribadi. Mereka tahu ada yang memperhatikan. Kalau mungkin perlu sedikit-sedikit kita bisa bantu, misalnya kita belanjakan sesuatu kayak sayur, kayak makanan, kayak atau apa obat-obatan kita bisa belikan, kita bisa kasihkan mereka. Ada orang-orang yang bisa memperhatikan. Kalau saudara, Bapak Ibu perhatikan, banyak sekarang jemaat kita itu kalau didaftar, banyak sekali yang sedang. Ini baru yang sakit tuh ya, baru yang sakit. Sudah ada yang lama, cukup banyak yang sakit. Nah sekarang yang pandemi ini, wah banyak juga yang tertular ternyata. Dan itu merantak. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita praktekkan kasih Allah ini. Kita sudah menerima kasih Allah itu, kita sekarang dimampukan untuk juga belajar mempraktekkannya. Mari kita jalankan. Jadi Bapak Ibu ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal itu bukan satu teori yang di awang-awang yang tidak ada hubungannya dengan kita. No. Justru itu dekat sekali dengan kita. Dan kita sekarang diminta untuk belajar mempraktekkan satu aspek ini. Kita belajar dari kasih Allah. Dinamika yang begitu indah, begitu luar biasa dalam diri Allah. Bagi ciptaannya, bagi kita khususnya,
Dan mari kita mau belajar, aku juga mau memperhatikan sesamaku. Hubungan yang sangat erat, yang sangat indah ini, mari kita juga boleh praktekkan. Untuk sesama kita, tapi jangan lupa tentunya untuk keluarga kita. Yang paling dekat dengan kita. Pasangan kita, anak-anak kita, kerabat kita, keluarga besar kita. Kalau mereka susah, kita juga susah. Tapi kalau mereka sehat, senang, bahagia, kita pun boleh merasakan itu. Dan kita boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Mari bersama-sama, kita sekarang berjuang. Di dalam Kristus ini, yang sudah menolong kita, untuk kita bisa mengenal kasih-Nya lebih dalam, lebih dekat. Dan kita punya relasi yang begitu indah dipulihkan di dalam Allah. Mari kita juga kerjakan, untuk kita boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita, dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh belajar, meskipun kami sangat terbatas mengetahui tentang Engkau. Tapi dalam kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati, karena Engkau telah mengutus Putra-Mu, Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami boleh mengenal kasih yang luar biasa bagi kami itu. Supaya kami pun boleh belajar mempraktekkan kasih ini terhadap Engkau, terhadap sesama kami. Tuhan tuntun kami, sertai kami. Pimpinnya Tuhan, bila kami boleh belajar mempraktekkan kasih-Mu itu Tuhan, bukan hanya memperhatikan diri kami, tapi kami boleh belajar memperhatikan keluarga kami, sesama kami. Untuk kami boleh berbagi, menjadi saksi-Mu yang hidup, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan Kau yang terus menuntun dan menyertai kami, memampukan kami, untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai saksi-Mu, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingin terus belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan Kau yang terus menuntun dan menyertai kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan, kami landaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari setiap kita memberikan rasa syukur kita melalui korban persembahan kita. Sambil kita menaikkan pujian, hitunglah berkat-Mu. Bilalah kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihatlah betapa Tuhan berkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hilang cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan membawa beberapa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk ketersediaan alat-alat medis, khususnya bagi penderita COVID, dan juga pasokan oksigen yang sudah mulai jarang. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan nikmat bagi pemerintah, sehingga bisa mencukupi ketersediaan alat-alat kesehatan. Juga kita berdoa untuk dampak COVID. Kita tahu banyak perusahaan yang tutup, sehingga angka pengangguran melonjak. Kita berdoa juga supaya di tengah-tengah situasi yang cukup kacau, kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan Tuhan tetap menolong kita. Juga kita akan berdoa bagi gereja, khususnya untuk jemaat di tengah-tengah situasi pandemi. Kita berdoa supaya jemaat tidak menjadi kecewa atau marah kepada Tuhan, tetapi justru bergantung dan menaruh seluruh harapannya
hanya kepada Tuhan. Juga kita berdoa agar jemaat tidak mudah terpancing oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya melalui media sosial atau melalui media yang lainnya. Kita berdoa supaya jemaat bisa betul-betul memiliki hikmat untuk bisa menyaring berita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami melalui persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai sebagai pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong orang-orang yang mengelolanya supaya berkat ini bisa dipakai dengan sebaik-baiknya. Hari ini Tuhan juga kami ingin membawa bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk ketersediaan alat-alat medis ya Tuhan. Kami tahu bahwa alat-alat medis kami sangat terbatas, khususnya pasokan oksigen. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintahan kami, sehingga mereka bisa mengatur sedemikian rupa ya Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga menghubungkan pemerintahan kami kepada orang-orang yang tepat untuk bisa mensuplai alat-alat medis khususnya bagi penderita COVID ya Tuhan. Kami berdoa kiranya alat-alat medis kami boleh tercukupi sehingga itu boleh membantu banyak orang khususnya penderita COVID ya Tuhan. Kami juga tahu Tuhan ada banyak dampak yang terjadi akibat COVID ya Tuhan. Ada banyak perusahaan yang tutup sehingga angka pengangguran semakin bertambah. Tuhan kami tahu di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak terkontrol secara manusia. Tapi kami tahu Allah kami adalah Allah yang hebat. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi perusahaan-perusahaan yang ada ya Tuhan. Untuk mereka bisa memanage perusahaannya dengan baik ya Tuhan. Sehingga kerugian boleh diminimalisasi ya Tuhan. Sehingga angka pengangguran kami juga tidak semakin melonjak. Juga kami berdoa untuk instansi terkait yang boleh membantu pemerintah dalam ketersediaan tenaga kerja. Juga Tuhan menolong mereka supaya mereka betul-betul memiliki hikmat untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Tengah-tengah situasi yang begitu tidak baik ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu tidak menjadi kecewa atau bahkan marah kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa justru di tengah-tengah kesempatan ini kami minta pertolongan Roh Kudus untuk membuat jemaat-Mu semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan saja. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu juga tidak mudah terpancing oleh berita-berita yang sering kali tidak benar ya Tuhan. Kami berdoa memberikan hikmat untuk jemaat-Mu untuk betul-betul bisa menyaring berita dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan boleh menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat hanya kepada Tuhan. Doksologi. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kini Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Allah Anak menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai,
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup sebagai saksi Kristus.